AD Channel. Informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Hari ini akhirnya jawaban yang ditunggu-tunggu oleh jutaan masyarakat Indonesia, khususnya para pensiunan dan ASN aktif datang juga. Bukan sekadar rumor, bukan sekadar janji kosong. Ini kabar nyata resmi dan membawa harapan besar. Taspen, lembaga yang selama ini dipercaya mengelola hak-hak pensiun dan pesangon kita, baru saja mengumumkan berita besar yang akan mengubah nasib banyak orang. Untuk Anda yang selama ini bertanya-tanya, gelisah, bahkan hampir putus asa, menanti kejelasan tentang hak-hak keuangan Anda, inilah saatnya bernafas lega. Dalam pengumuman terbarunya, Taspen menegaskan bahwa skema pesangon dan pensiun kini bergerak ke arah sistem fully funded. Artinya apa? Artinya seluruh hak Anda, baik itu pesangon maupun dana pensiun, tidak lagi bergantung pada mekanisme pembayaran tahunan atau anggaran rutin negara saja, melainkan sudah dijamin penuh dan didanai sepenuhnya sejak dini. Ini adalah langkah besar yang membuat keamanan finansial di masa pensiun semakin pasti dan stabil. Tidak perlu lagi khawatir soal keterlambatan, tidak perlu lagi takut ada pemotongan hak, semuanya sudah dipersiapkan dan dijamin. Taspen juga memastikan bahwa realisasi dari skema ini sudah mulai berjalan bertahap. Bagi Anda yang menanti pesangon atau hak pensiun, kabar ini adalah titik terang yang selama ini dicari. Proses pencairan dana akan dilakukan dengan sistem yang lebih terstruktur, lebih cepat dan pastinya lebih adil. Ini adalah jawaban konkret atas banyak keluhan, keresahan, dan kekhawatiran yang selama ini beredar di lapangan. Lebih dari itu, implementasi skema fully funded ini juga membawa efek domino positif, tidak hanya memberikan jaminan kepada mereka yang sudah pensiun, tetapi juga memastikan bahwa generasi ASN berikutnya akan menikmati sistem pensiun yang lebih modern, profesional, dan terpercaya. Bayangkan, tidak lagi perlu was-was tentang masa tua, karena semua hak sudah diikat dengan sistem pendanaan yang kokoh, dan ini bukan janji kosong. Ini adalah realisasi nyata yang diumumkan langsung oleh pihak resmi, dengan data yang bisa dicek dan langkah-langkah yang sedang dijalankan. Bagi Anda yang ingin tahu lebih dalam, bagaimana teknis pencairannya, apa saja tahapannya, dan kapan Anda bisa menerima hak Anda, pastikan Anda simak video ini sampai selesai, karena di sini kami akan kupas tuntas semua informasi pentingnya. Bukan sekedar berita setengah matang, tapi kabar akurat yang bisa Anda pegang. Jadi seperti yang tadi sudah kita singgung, implementasi skema fully funded ini bukan lagi rencana di atas kertas, bukan lagi janji manis tanpa bukti. Ini sudah dimulai. Banyak dari Anda mungkin bertanya-tanya, apa sih bedanya fully funded dengan sistem yang lama? Nah, disinilah pentingnya kita semua memahami perubahan besar ini. Dulu sistem pensiun dan pesangon seringkali bergantung pada anggaran tahun berjalan. Artinya, setiap tahun pemerintah harus mengalokasikan dana baru untuk membayar pensiunan. Dengan sistem fully funded, semua dana hak pensiun dan pesangon dipersiapkan sejak awal. Jadi ketika seseorang pensiun dananya sudah ada, sudah aman, sudah tersedia, tinggal dicairkan sesuai prosedur, tidak ada lagi cerita anggaran tersendat, pencairan molor berbulan-bulan, atau harus bergantung pada keputusan-keputusan mendadak. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen pemerintah melalui Taspen untuk menghormati dan melindungi hak-hak finansial para ASN dan pensiunan di Indonesia. Ini bukan hanya tentang angka-angka di laporan keuangan, tapi tentang rasa aman, tentang kepastian hidup di masa tua, tentang kepercayaan masyarakat kepada negara. Yang lebih membahagiakan lagi, skema fully funded ini dirancang tidak hanya untuk pensiunan baru ke depan, tapi juga menyentuh hak-hak pensiunan lama yang sempat terombang-ambing. Mereka yang mungkin sudah bertahun-tahun menunggu hak pesangonnya cair, kini mendapatkan prioritas untuk diproses lebih cepat dengan jaminan dana yang sudah tersedia. Ini kabar luar biasa karena artinya tidak ada yang dilupakan, ini semua tetap dihormati. Tentu saja dalam penerapannya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, pemeriksaan data, verifikasi dokumen, penyesuaian hak berdasarkan golongan dan masa kerja, semua itu tetap harus dilakukan dengan seksama. Tapi bedanya sekarang, proses itu tidak lagi berakhir dengan jawaban tunggu anggaran, melainkan langsung mengarah ke pencairan. Anda yang selama ini mendengar berbagai kabar simpang siur, mulai dari katanya dana habis, katanya prioritas hanya untuk KSN aktif, atau katanya hanya pejabat yang cepat cair kini bisa bernafas lega, karena Taspen menegaskan semua pensiunan tanpa pandang bulu.
berhak mendapatkan haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah tahu bahwa masyarakat sudah lelah menunggu dan tidak ingin menambah beban dengan birokrasi yang berbelit-belit. Bahkan dalam sidang hari ini, Presiden secara langsung mengingatkan kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat proses ini tanpa mengurangi akurasi dan akuntabilitas data. Di sisi lain, ada juga kekhawatiran yang wajar dari sebagian masyarakat. Misalnya, takut kalau kenaikan gaji ini justru membuat harga-harga barang naik atau memicu inflasi, tapi tenang saja, pemerintah sudah memikirkan semua itu. Ini ada strategi khusus yang disiapkan untuk menjaga stabilitas harga di pasar, mengontrol distribusi barang kebutuhan pokok, dan mengantisipasi lonjakan permintaan. Jadi Anda tidak perlu takut gaji naik. Tapi daya beli justru tergerus, karena semuanya sudah diperhitungkan dengan matang. Pemerintah ingin memastikan bahwa kita bukan hanya sejahtera, tetapi juga semakin profesional, semakin berdedikasi, dan semakin mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan karena itu, di samping kenaikan gaji, ke depan akan ada juga program-program pelatihan, peningkatan kapasitas, dan penilaian kinerja yang lebih transparan. Dengan begitu, kesejahteraan yang meningkat ini akan sejalan dengan kualitas pelayanan publik yang semakin membaik. Saya paham betul, mungkin di antara Anda ada yang merasa skeptis karena pengalaman masa lalu. Seringkali janji-janji seperti ini tinggal janji saja. Tetapi hari ini dari gestur Presiden, dari kata-katanya yang tegas, dari sikap para pejabat yang hadir, terasa sekali bahwa ini bukan basa-basi politik, ini adalah keputusan yang sungguh-sungguh. Bahkan untuk pertama kalinya, dalam beberapa tahun terakhir, sidang pengesahan kebijakan ini berjalan sangat cepat, tanpa perdebatan alot yang biasanya memakan waktu berhari-hari. Ini pertanda bahwa seluruh pihak baik eksekutif maupun legislatif punya semangat yang sama untuk mempercepat realisasi kebijakan ini. Nah, kalau kita ingat kembali dalam beberapa bulan terakhir, isu tentang kesejahteraan ASN memang menjadi perhatian khusus pemerintah. Dalam beberapa hari ke depan, akan ada sosialisasi besar-besaran terkait mekanisme teknis pelaksanaan kenaikan gaji ini. Pemerintah akan mengumumkan jadwal pencairan, mekanisme penyesuaian gaji, dan prosedur verifikasi data yang harus dilalui masing-masing instansi. Saya harus tahu mungkin ada sebagian dari Anda yang bertanya-tanya, bagaimana dengan pegawai non atau honorer? Apakah mereka juga akan mendapatkan kenaikan? Jawabannya, pemerintah saat ini juga sedang mengkaji mekanisme khusus untuk pegawai non-ASN, terutama yang statusnya sudah lama mengabdi, namun belum terangkat menjadi ASN. Sekarang saya ingin mengajak Anda semua untuk mulai mempersiapkan diri. Pastikan dokumen-dokumen administrasi Anda lengkap. Ada terus seperti SK pengangkatan, SK kenaikan pangkat terakhir, daftar hadir, dan dokumen pendukung lainnya. Ini penting, agar nanti saat proses verifikasi berlangsung, Anda tidak mengalami kendala yang bisa memperlambat proses pencairan kenaikan gaji. Dan selain itu, mari kita semua ikut mengawasi jalannya implementasi kebijakan ini. Kalau ada penyimpangan, ketidakjelasan, atau ketidakadilan dalam pelaksanaannya, jangan ragu untuk menyuarakan aspirasi Anda. Melalui kanal resmi, pemerintah sudah membuka berbagai saluran pengaduan dan konsultasi baik online maupun offline untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dan ditindaklanjuti dengan cepat. Akhir kata, saya ingin mengajak Anda semua untuk tetap optimis, tetap semangat, dan terus mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi. Ini saatnya kita merenyong sang dan Dewan Tang lebih baik dengan semangat baru, karena ketika negara hadir dan peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya, itu tandanya kita semua sedang bergerak menuju Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Ed Channel.